Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widani Anissa, NIM 118190138. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil ujian akhir semester saya mengenai mata kuliah metodologi penelitian. Dengan presentasi yang berjudul analisis pengukuran kinerja menggunakan metode balance scorecard pada PTX. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang bab pendahuluan, bab kajian pustaka, dan bab metodologi. Yang pertama ada bab pendahuluan tentang pengetahuan pada bab pertama. Merasa memilih topik yaitu karena balance scorecard mengukur kinerja dengan memperhatikan keseimbangan dua buah aspek, yaitu dalam segi finansial dan non-finansial. Selain dua aspek tersebut, keseimbangan juga diperhatikan antara performansi jangka pendek dengan performansi jangka panjang, maupun 6 performansi yang bersifat internal dengan performansi yang bersifat eksternal. Urgensi atau kepentingan dari penelitian ini yaitu sebuah penelitian dinilai penting karena ingin mencari jalan keluar tentang pengukuran kinerja perusahaan dengan melihat kinerja karyawannya. Sebuah perusahaan harus dapat mengelola sumber daya manusianya agar dapat menyaingi kompetitor untuk bisa melakukan inovasi yang bisa menciptakan pelanggan. Komponen dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada permasalahan tentang bagaimana melakukan percobaan pengukuran kinerja di sebuah perusahaan dan bagaimana merancang sistem pengukuran kinerja dengan balance scorecard. Selain itu, merancang analisis SWOT pada perusahaan. Yang kedua ada variabel. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu pengukuran kinerja dan juga key performance indicator. Yang ketiga ada hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu seberapa berpengaruh pengukuran kinerja perusahaan terhadap strategi yang dimiliki perusahaan. Pemilihan tujuan penelitian yang akan direncanakan yaitu pertama, untuk melakukan percobaan pengukuran kinerja di sebuah perusahaan. Yang kedua ada merancang KPI pada perusahaan dan merancang analisis SWOT pada perusahaan. Alasannya karena penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif di mana hasil data dianalisis dan diperhitungkan sesuai KPI yang ada. Manfaat penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan solusi terhadap penilaian kinerja berdasarkan uji coba pengukuran kinerja berbasis balance scorecard. Selain itu, sebagai pedoman dalam pembentukan strategi perusahaan di masa yang akan datang. Batasan dalam penelitian ini yaitu penelitian dilakukan di perusahaan X dan isi dari penelitian ini membahas rancangan pengukuran kinerja perusahaan berbasis balance scorecard sebagai alat ukurnya. Bab 2 kajian pustaka yaitu pengetahuan tentang teori-teori yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Latar belakang dari objek penelitian yaitu sebuah perusahaan memiliki berkeinginan untuk proses bisnisnya yang dijalankan dapat memenuhi target, memuaskan konsumen dan mitra perusahaan, dan juga melakukan ekspansi untuk bersaing dengan kompetitor. Dalam hal ini, pengukuran kinerja perusahaan merupakan hal yang penting untuk dimiliki. Maka dari itu, perusahaan membutuhkan sebuah sistem pengukuran kinerja yang mengukur kinerja dari aspek finansial maupun non-finansial, dan metode yang sesuai yaitu merancang sistem pengukuran kinerja berbasis balance scorecard. Ilmu atau teori yang relevan dengan topik penelitian, yang pertama itu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tindakan 14 pengukuran yang dapat dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada di perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian tersebut. Yang kedua yaitu pengertian tentang balance scorecard
Menurut Kaplan dan Norton pada 1996, balance scorecard merupakan alat pengukuran kinerja eksekutif yang memerlukan ukuran komprehensif dan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Yang ketiga itu ada key performance indicator atau measurements, merupakan indikator ukuran yang digunakan untuk menghitung tingkat ketercapaian kinerja terhadap sasaran strategi yang telah ditentukan. Setiap sasaran strategi yang terdapat di BSC harus memiliki KPI yang sudah ditentukan. Tentunya KPI yang ada haruslah berkesinambungan dengan relevan sehingga dalam pembuatannya tidaklah mudah. 5 kajian studi sebelumnya yang relevan dengan penelitian kali ini, yaitu yang pertama yang ditulis oleh Lulu Shiva P pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Kinerja Lembaga Zakat, Infak, dan Sodaqoh dengan Metode Balance Scorecard. Pada penelitian ini memiliki kesimpulan, yaitu penggunaan metode balance scorecard akan mendapatkan hasil pengukuran kinerja yang akurat, sehingga sangat penting bagi manajemen PT Nur Thoibah Banjarbaru, baik dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian, serta dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan secara menyeluruh. Untuk kajian studi yang berikutnya ditulis oleh Yudi Rahman pada tahun 2020 yang berjudul Implementasi Balance Scorecard sebagai alat pengukur kinerja pada PT Nur Thoibah Banjarbaru yang memiliki kesimpulan yaitu pada perspektif keuangan, Laziz Al-Ihsan memiliki pertumbuhan yang cukup, yakni sebesar 44% dari tahun sebelumnya. Dalam perspektif pelanggan, upaya cabang Solo Raya untuk memperbanyak Muzaki dengan cara mengirimkan post mail, periklanan, dan sponsorship. Kemudian, pada perspektif bisnis syariah, dan terakhir pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, sudah memiliki program pelatihan guna meningkatkan skill para relawan agar bisa bekerja secara profesional di bidangnya. Selanjutnya ada kajian studi yang ditulis oleh Ahyar Zuniawan, Oktoberi Zulyanto, Yohanes Bangun Suryono, Julfa Fitri Katrinasari pada tahun 2020 yang memiliki judul Implementasi Balance Scorecard untuk mengukur kinerja di perusahaan engineering. Pada penelitian ini memiliki kesimpulan yaitu diketahui kinerja di perusahaan engineering atau PT MSE secara keseluruhan adalah cukup baik. Perspektif keuangan, EBITDA, OI, gross profit, dan net income menunjukkan kinerja yang cukup baik. Perspektif pelanggan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dalam perspektif proses internal, perusahaan siap melakukan inovasi yang cukup baik. Dan dalam perspektif inovasi dan pembelajaran, karyawan perusahaan berada dalam kondisi yang cukup baik. Selanjutnya, kajian studi selanjutnya yang ditulis oleh Aris Susanti, Heri Suliantoro, dan Halida Diandra pada tahun 2019 yang berjudul Penyusunan Skenario Kebijakan untuk peningkatan kinerja PT XYZ menggunakan metode Dynamic Balance Scorecard. Yang memiliki kesimpulan yaitu yang perlu ditingkatkan jumlah turbin dalam memproduksi air perlu ditambah sebesar 100% dari 4 unit menjadi 8 unit. Kemudian, dengan peningkatkan produktivitas operatornya sebesar 22,2%, peningkatan produktivitas operator dapat dilakukan dengan meningkatkan kepuasan karyawan dan jumlah karyawan mengikuti training. Kepuasan karyawan harus meningkat sebesar 25,69% dari yang sebelumnya, tidak ada peningkatan sama sekali. Di samping itu, dapat juga dengan cara meningkatkan jumlah karyawan yang mengikuti training dari 20 sampai 25% orang menjadi 30 sampai 35 orang, agar karyawan yang berlatih semakin banyak.
Yang ketiga ada kajian studi yang ditulis oleh Archan Taurus Rendiyuda dan Diana Puspitasari pada tahun 2015 yang berjudul Penentuan Sasaran Strategis terhadap Perspektif Balance Scorecard dengan Integrated Struktur SWOT, Approach, ISM, dan ANP di BLKI Semarang, yang memiliki kesimpulan penentuan sasaran strategi dengan melihat dari bobot terbesar dari hasil ANP adalah sasaran strategi membangun kegiatan berbasis kompetensi yang berwawasan industri terkini dengan bobot 0,270 dan bobot tiap perspektif balance scorecard untuk BLKI Semarang, yakni untuk perspektif pelanggan sebesar 0,003, perspektif keuangan dan perspektif proses bisnis internal sebesar 0,013, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan sebesar 0,971. Perbedaan studi sebelumnya dengan penelitian kali ini yaitu yang pertama, penelitian kali ini lebih terbaru karena dalam pemecahan masalah menggunakan pembaharuan yang baru dan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Dan yang kedua yaitu berbeda dari segi perumusan masalah dengan output yang tentu berbeda pula. Yang ketiga ada bab metodologi. Di sini berisi tentang pengetahuan penulis tentang bab metodologi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada dokumen. Yang kedua ada handphone sebagai perekam suara saat melakukan wawancara terhadap narasumber. Yang ketiga ada lembar pengamatan. Dengan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu yang pertama ada metode observasi. Merupakan teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk melakukan pengamatan dari berbagai fenomenal, situasi, dan kondisi. Yang kedua ada metode wawancara, teknik pengumpulan data secara langsung, yaitu di sini bisa dilakukan dengan mewawancarai narasumber agar dapat mengetahui bagaimana yang terjadi di perusahaan. Yang ketiga ada metode dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yang dimiliki oleh sumber data. Selanjutnya adalah metode analisis dalam penelitian. Analisis data dilakukan pada seluruh aktivitas yang terdapat pada hasil pengolahan data, serta uji coba sistem pengukuran kinerja menggunakan balance scorecard. Analisis dan interpretasi data meliputi analisis SWOT dan analisis KPI beserta hasil pembobotannya. Selanjutnya adalah alur proses pelaksanaan penelitian berikut. Dimulai dari proses peneliti melakukan perizinan ke lokasi penelitian dengan mengirimkan proposal. Setelah perizinan diterima, maka peneliti dapat melakukan penelitian di tempat tersebut. Setelah itu, peneliti akan mengamati area proses produk. Setelah itu, peneliti akan mengamati bagian yang ada di perusahaan tersebut. Setelah didapatkan masalah yang ada, dilakukan perumusan masalah dan melakukan studi literatur sebagai studi pustakanya. Setelah mendapatkan data yang ada, peneliti akan mengolah data dengan menggunakan metode-metode yang sudah disebutkan di atas. Barulah bisa dianalisis hasil pembahasannya, baru diambil kesimpulan dan sarannya.
Keputusan hasil penelitian ini bersifat gagal atau berhasil, yang artinya jika penerapan berhasil dapat dikatakan hasil penelitian sukses, dan jika gagal maka akan menjadi evaluasi dalam penelitian selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah pengucapan kata atau typo dalam penulisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.